Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Ya, Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan nantinya bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Baik, hari ini hadir semuanya ya. hadir, Bu. Alhamdulillah, artinya kalau kalian hadir semua, kalian sehat semuanya ya. Ya, Oke, langsung saja kita ke pembelajaran pada hari ini. Ada yang tahu tidak, hari ini kita akan belajar tentang apa? tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Ya, Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada kalian, apa sih itu Al-Quran? kitab suci umat Islam. Ya, betul sekali. Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, di mana Al-Quran ini itu digunakan sebagai pedoman umat Islam di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pasti memiliki sebuah manfaat, termasuk juga dengan Al-Quran yang di dalamnya itu membahas banyak sekali ajaran-ajaran pokok yang bisa digunakan oleh manusia itu di dalam menjalani kehidupannya supaya kehidupannya itu lebih teratur. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dengan adanya Al-Quran ini maka akan dijadikan sebagai sebuah petunjuk di dalam kehidupan manusia. Petunjuk untuk kehidupan di dunia, petunjuk dalam hal beribadah, petunjuk dalam mendekatkan dirinya kepada Allah, seperti itu. Jadi, barang siapa yang menggunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk di dalam hidupnya, maka bagi dirinya itu akan mendapat sebuah kemuliaan, kebahagiaan, ketentraman, dan kejayaan di dalam hidupnya, baik itu ketika menjalani hidup di dunia ataupun di akhirat nantinya. Fungsi Al-Quran yang kedua ini adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam, yang artinya bahwa Al-Quran ini itu dijadikan sebagai sumber ajaran yang pertama. Nah, mengapa begitu? Dikarenakan di dalam Al-Quran itu terdapat berbagai atau terdapat banyak sekali pokok ajaran, pokok syariat atau juga dalil-dalil yang di dalamnya itu yang mencakup mengenai hukum yang bisa dijadikan di dalam kehidupan manusia. Baik itu bagi kehidupannya yang dijalani di dalam dunia saat ini ataupun kehidupan yang akan dijalaninya di akhirat kelak nantinya. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu adalah sebagai sumber pengajaran bagi manusia. Dengan adanya Al-Quran ini maka seorang manusia itu pasti akan mengetahui manusia tersebut akan memiliki sumber di dalam kehidupannya. Manusia bisa membedakan mana perbuatan yang hak dan mana perbuatan yang batil, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga apabila seorang manusia itu sudah mengetahui mengenai hak dan yang batil, maka manusia itu dalam menjalani kehidupannya di dunia ini akan berjalan dengan teratur dan baik. Dengan adanya Al-Quran ini, maka karena manusia itu tadi sudah mengetahui bahwa ini adalah hal yang tidak baik, maka saya harus tinggalkan perbuatan tersebut. Selain itu, manusia juga tahu bahwa ini adalah perbuatan yang benar, maka saya harus mengajarkan perbuatan yang benar ini supaya saya mendapatkan pahala dan juga mendapatkan sebuah kemuliaan di dalam hidupnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena dengan adanya Al-Quran ini sebagai sumber pengajaran bagi manusia, itu nanti bisa membuat manusia itu seperti sudah memiliki pesangon untuk diberikan kepada Allah nantinya, untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah nantinya
di akhirat kelak. Karena dengan adanya Al-Quran ini, maka manusia itu harus bisa dalam membacanya dengan baik dan benar. Itulah mengapa kita hari ini sedang belajar mengenai membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya kita ini bisa membaca Al-Quran dengan sesuai. Apabila kita membaca Al-Quran dengan sesuai, maka apa yang ada di dalam Al-Quran itu akan kita dapatkan, akan kita buat sebagai pegangan kita di dalam hidup. Dengan begitu, pentingnya materi pada hari ini, yaitu tentang materi membaca Al-Quran dengan baik ini adalah sebuah materi yang menurut saya peserta didik di sini, teman-teman di sini itu harus paham, supaya dengan materi ini kalian bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman di dalam hidup kalian, sebagai pegangan dalam hidup di dunia ini, sehingga hidup kita akan menjadi lebih teratur dan akan menjadi hidup yang lebih baik di dunia ini. Al-Quran ini itu ditulis dengan menggunakan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini adalah huruf alfabet yang berasal dari Arab. Ada berapa sih jumlah huruf hijaiyah itu? 29. Iya, betul sekali. Huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 29. Di antaranya yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, za, sin, shin, sol, do, to, do, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wawu, hamzah, ha, dan ya. Nah, sudah hafal semuanya kan tentunya kalian? Ya. Kalau sudah hafal, sekarang mari kita bunyikan bersama-sama mengenai huruf hijaiyah ini. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, za, sin, shin, sol, do, to, do, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wawu, hamzah, dan ya. Sudah hafal semuanya ya? Ya. Alhamdulillah. Artinya, kalau kalian sudah hafal mengenai huruf hijaiyah ini, kalian pasti juga sudah bisa dalam membaca Al-Quran. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Benar, tidak ada? Ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin dipertanyakan, artinya kalian sudah paham mengenai huruf hijaiyah ini ya. Ya. Selanjutnya, karena kalian sudah paham, maka kita akan berlanjut ke materi berikutnya, yaitu materi mengenai tanda baca tanwin, sukun, dan juga tasdid. Tanda baca tanwin ini jumlahnya ada 3. Yang pertama ada fathatain, yang kedua ada kasrotain, dan yang ketiga ada domatain. Bentuk fathatain itu contohnya seperti ini. Ini adalah bentuk dari fathatain. Fathatain ini adalah harokat yang berbentuk seperti fathah akan tetapi rangkap 2. Fathatain ini tempatnya adalah di atas huruf dan di bacaan. Contohnya kurosan. Selanjutnya yaitu kasrotain. Kasrotain ini bentuknya seperti ini. Ini adalah contoh dari harokat kasrotain. Kasrotain ini adalah harokat yang berbentuk seperti kasroh, akan tetapi rangkap 2. Tempatnya yaitu di bawah huruf dan dibaca in. Contohnya nafasin. Yang ketiga, yang terakhir yaitu ada domatain. Seperti ini bentuknya domatain. Domatain ini adalah harokat yang berbentuk seperti doma, akan tetapi rangkap 2. Nah, domatain ini itu dibaca un. Contohnya seperti kitabun. Selanjutnya adalah sukun. Sukun ini adalah seperti ini. Sukun ini adalah harokat yang bisa mematikan huruf. Nah, huruf yang dimatikan oleh sukun ini akan menjadi konsonan. Sukun ini berbentuk bulat kecil yang tepatnya ada di atas huruf.
seperti contohnya rokmun. Yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai tasdid. Tasdid ini contohnya seperti ini. Harokat tasdid ini berfungsi sebagai menebalkan huruf. Huruf yang bertasdid ini akan dibaca seperti huruf rangkap 2. Harokat tasdid ini berbentuk seperti angka 3, akan tetapi angka 3-nya menghadap ke atas. Nah, contoh dari huruf yang bertasdid ini adalah robbuhum. Nah, sekarang dari sini apakah ada materi yang ingin ditanyakan, baik itu mengenai materi huruf hijaiyah, tanda baca tanwin, sukun dan tasdid? Tidak, Bu. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi kalian artinya sudah paham ya mengenai materi hari ini? Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang karena kalian sudah paham dengan materi pada hari ini, yaitu materi mengenai huruf hijaiyah dan tanda baca tanwin, sukun dan tasdid, maka sekarang saya akan mengetes kepemahaman kalian lewat papan huruf hijaiyah. Nah, sekarang di sini sudah ada papan huruf hijaiyah, di mana nanti tugasnya kalian adalah mengambil huruf-huruf hijaiyah yang sudah saya susun di sini, itu diambil sesuai dengan soal yang sudah saya berikan nanti. Selanjutnya dari huruf hijaiyah ini itu kemudian diambil dan ditempel di papan huruf hijaiyah ini. Ini adalah kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, kotak 5, dan yang terakhir kotak yang ke-6. Saya beri contoh terlebih dahulu ya. Nah, contohnya yaitu misal saya bilang ban bin bun gitu. Berarti kalian ambil di sini, diambil lalu ditempelkan di kotak yang pertama karena ini adalah soal yang pertama. Ditempelkan di sini. Gimana? Sudah paham atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, sekarang kita langsung bermain ya. Ya. Nah, dari teman-teman di sini, adakah yang mau maju untuk menempel huruf di depan? Saya, Bu. Ya, Mas Akmal mau maju ya? Ya. Ya, Mas Akmal dipersilakan untuk maju ke depan. Mas Akmal, dengarkan perintah soal dari saya ya. Nanti kalau saya bacakan soal yang pertama, nanti Mas Akmal langsung ambil huruf hijaiyahnya lalu ditempelkan ke papan huruf hijaiyah ya. Soal pertama yaitu an, in, un. Silahkan dipilih dan ditempelkan di kotak pertama. Soal yang kedua yaitu kiroman. Silahkan dipilih ditempelkan di kotak kedua. Di kotak kedua, iya betul. Yang ketiga, soal ketiga yaitu zurikon. Kotak yang keempat atau soal yang keempat yaitu fahmun. Selanjutnya yaitu nawasin, ditaruh di kotak kelima. Dan kotak yang terakhir yaitu soal yang terakhir kurosan. Yeay, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih ya Mas Akmal. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini saya cukupkan, apakah dari teman-teman di sini mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau masih kurang jelas mengenai materi hari ini? Tidak, Bu. Sudah jelas semuanya ya? Ya. Alhamdulillah.
Baik, karena kalian sudah paham betul mengenai pembelajaran hari ini, maka pembelajaran hari ini tentang tema membaca Al-Quran dengan baik dan benar saya cukupkan sampai di sini ya. Kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara dari malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini itu ditulis dengan menggunakan huruf hijaiyah. Nah, jumlah huruf hijaiyah ini jumlahnya ada 29. Dan juga ada juga tanda baca tanwin, sukun, dan tasdid. Di mana tanda baca tanwin itu jumlahnya ada 3 macam. Yang pertama tadi ada fathatai, kasrotai, dan yang ketiga ada domatain. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat kalian tetap semangat dalam belajarnya. Jaga kesehatan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kelak nantinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.